Oke pemirsa, kembali lagi dengan kami yang akan membahas tentang MBG atau makanan bergizi oleh presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Program makan bergizi atau MBG yang ambisius dicanangkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025. Kini menghadapi krisis keamanan pangan yang kian akut. Data terakhir menunjukkan lebih dari 6.000 siswa telah menjadi korban keracunan. Setidaknya 18 provinsi. Ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan kegagalan sistemik. Lalu, di mana letak masalah dasar dari program senilai ratusan triliun rupiah? Untuk menganalisis kontradiksi antara cita-cita gizi dan risiko keracunan di lapangan, kami menghubungkan dengan rekan kami, yaitu Dilan. Saat ini berada di salah satu lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dilan, dari lokasi Anda, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus keracunannya terus terulang? Baiknya, saya sedang berada di salah satu dapur MBG yang mewakili salah satu titik kritis program MBG. Masalahnya di sini sangat jelas, ada ketidakcocokan antara ambisi kuantitas dan realitas kuantitas. Analisis pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM menegaskan bahwa akar masalahnya adalah skala produksi massal. Satu dapur SPPG sering sekali harus memasak ribuan porsi dengan beban sebesar ini. Proses penting seperti higienitas, waktu memasak, dan pendinginan sering terabaikan. Dan pakar UGM menyebut insiden keracunan seperti di Sleman atau Lembong umumnya dipicu oleh kontaminasi bakteri, seringnya E. coli atau Salmonella yang berkembang biak karena pengawasan higienis yang minimal. Ketika kecepatan volume diprioritaskan, risiko keamanan pangan tidak terhindarkan. Lalu, mengapa pengawasan bisa serendah ini? Dilan, Anda menyebutkan pengawasan yang rendah. Di studio kami mencatat kritik tajam dari lembaga-lembaga seperti ICW dan JPPI yang menyoroti adanya tata kelola yang buruk hingga dugaan konflik kepentingan tingkat penyedia. Apa temuan di lapangan tentang terkait hal ini? Itu adalah lapisan masalah berikutnya kan ya. Di tingkat akar rumput ada rasa frustasi kolektif. Kelompok pemantau termasuk JPPI menuntut agar program ini dihentikan total untuk evaluasi. Mereka beralasan masalah ini bukan hanya keracunan yang terlihat, tetapi juga kualitas gizi yang memburuk di dapur-dapur lain. Bahkan isu dapur fiktif dan korupsi. Inti kelemahan tata kelola ini adalah minimnya shared responsibility. Pakar gizi Dr. Dian Kusuma Dewi dari UI menekankan perlunya sistem manajemen keamanan pangan atau HACCP yang ketat untuk mengontrol setiap resiko kontaminasi. Namun di lapangan pengawasan dari lembaga yang seharusnya kompeten seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah justru sangat minim agar Komisi 9 DPR mengakui bahwa Pemda tidak dilibatkan secara optimal, padahal merekalah yang paling dekat dengan sekolah yang memiliki unit kesehatan atau puskesmas untuk mengawasi langsung proses pengolahan. Dengan sistem yang terpusat dan tertutup, program ini rentan terhadap kegagalan. Singkatnya kayaknya, MBG berada dalam dilema etis. Apakah kita akan terus mengejar target ambisius sebanyak 82,9 juta penerima, ataukah kita harus berhenti sejenak, menghentikan keracunan dan memperbaiki fondasi kualitas dan tata kelola secara total sebelum jutaan nyawa anak-anak menjadi taruhannya? Sebuah dilema yang menuntut solusi mendesak. Terima kasih Dilan atas laporannya dari lapangan tersebut.